Halo teman-teman, halo guys, jumpa lagi dengan aku. Udah berapa lama ya aku nggak ngevlog? Mungkin udah hampir 2 minggu kali ya. Jadi kemarin ada temen nanya, mana dong vlog lo kok nggak ada sih? Iya, soalnya satu, aku lagi sakit, suaraku tuh habis. Aku udah hampir 1,5 bulan tuh sakit batuk pilek gitu. Mungkin itu karena aku sedang praktek kerja di center, jadi mungkin banyak anak kecil yang suka peluk-peluk. Jadi itulah makanya aku tuh jadi ketularan mungkin. Tapi bukan COVID sih, karena udah dicek juga bukan COVID, aman. Itu emang lagi sakit batuk pilek aja. Udah gitu juga beberapa konten di vlog aku yang online sekarang, yang in the line yang mau aku buat itu masih baru setengah jadinya, jadi belum full jadi semua gitu. Karena contohnya kayak aku bikin konten masalah rumah yang sekarang, ternyata pembangunan kolam renangnya itu agak lama dan pembuatan aspalnya itu masih menunggu. Terus penebangan pohonnya juga masih menunggu dari Konsel apakah udah siap boleh ditebang atau tidak. Jadi banyak banget konten di vlog aku yang masih menunggu izin lainnya gitu loh. Jadi nggak bisa komplit sepenuhnya gitu. Sebenarnya banyak banget konten-konten yang mau aku keluarin. Kayak konten kita piknik, konten kita holiday, konten kita lagi dinner on a weekend. Banyak banget kontennya, tapi sebagian dari konten-konten tersebut ada yang melibatkan orang-orang di sekitar aku. Jadi harus hati-hati, jangan sampai membuat orang lain itu feeling uncomfortable. Kalau orang Indonesia kan mungkin lebih bisa menerima ya kalau kita mau bikin konten. Ya namanya orang Indonesia, orangnya mah cuek gitu kan. Tapi kan kalau orang bule itu nggak semuanya begitu gitu. Misalnya kayak aku punya saudara di sini, kita lagi mau rencanain holiday bareng gitu kan. Aku akan bikin konten pasti, tapi kan aku harus nanya, kalian nggak apa-apa kan kalau aku videoin gitu. Soalnya aku mau bikin video, atau ntar anak-anakku langsung bilang, iya tuh dia suka bikin YouTube gini-gini. Nah itu dia tuh. Jadi aku harus izin gitu loh. Terus kayak kemarin ada lagi temen yang ulang tahun, itu beda lagi, dia malah senang gitu kalau di videoin gitu. Jadi aku ya it's okay, aku bilang nggak apa-apa aku videoin, tapi aku foto, tapi bilangin sama yang lain ya, soalnya nggak enak nanti dikira ini apa sih orang Asia video-video padahal nggak kenal. Karena kan nggak semuanya temennya dia itu aku kenal gitu. Jadi ini apaan sih orang Indonesia nih, orang Asia nih foto-foto video-video. Tapi karena kalau mereka udah tahu, temenku udah kasih tahu, jadi aku feeling comfortable untuk ngelakuin konten tersebut gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak, kan nggak enak ya, maksudnya main video-videoin orang aja gitu. Apalagi kalau misalnya kayak ada anak kecil ya, misalnya ada anak kecil yang di bawah umur tuh, aku nggak terlalu suka mau masukin mereka ke dalam konten aku, karena aku biar gimana pun aku harus izin sama orang tuanya. Aku membiasakan diri untuk tidak melibatkan anak orang gitu di konten aku. Tapi kalau anakku sendiri ya sudah seizin aku, jadi aku memang udah comfortable, udah tahu maksudnya mereka akan masuk di konten aku, dan aku juga kadang harus menjaga privacy sedikit. Nah kalau kayak suami aku, dia tuh udah oke, dia support untuk aku bikin konten YouTube. Cuman dia kemarin komplain, dia bilang, kenapa sih kok nggak ada yang bahasa Inggris? Kok kontennya bahasa Indonesia? Ya aku bilang, gue nggak ada waktunya, Cin. Gila aja kalau misalnya gue harus bikin konten dalam bahasa Inggris, harus bikin ini itunya. Misalnya, aduh nggak, mulut ini kayaknya mungkin nggak lancar-lancar amat kali bahasa Inggrisnya gitu. Jadi
menurut dia tuh mungkin dia pengen keluarganya lihat atau gimana gitu. Tapi aku bilang, aduh ntar dulu deh, kalau untuk yang bahasa Inggris itu bahasa Indonesia aja dulu. Aku bilang sama dia, entar dulu ya, yang bahasa Inggris entar aja. Soalnya aku nggak, aduh ini aja udah hektik banget gitu. Apalagi bikin konten bahasa Inggris, Bu. Susah kali mikirin apa yang mau gue omongin, apa yang mau gue bilang nih kan susah kan. Udah gitu anak gue tuh yang paling kecil, anak aku tuh yang paling kecil tuh. Dia tuh suka banget kalau misalnya aku lagi ngobrol, dia tuh suka banget salah grammarnya mah gini. Aduh rempong deh nih orang nih. Jadi tuh aku bilang ntar aja deh, kayaknya kalau untuk konten bahasa Inggris ntar aja kali ya. Jadi kalau lagi bikin konten juga biasanya aku bikinnya set 2 menit pertama, besok lanjut lagi, set 2 menit berikutnya, set 3 menit. Jadi aku tuh berusaha supaya kontenku itu nggak terlalu lama banget gitu loh, karena kan orang juga bosen kali ngelihatnya gitu. Jadi terus banyak juga sih ide-ide konten yang aku mau bikin, misalnya kayak konten lagi lagi di kuburan gitu kan, ada juga gitu, tapi emang belum rampung, belum selesai gitu. Jadi ada lagi konten apa ya, pokoknya banyak banget deh konten yang mau aku bikin, karena konten aku tuh memang global. Jadi emang aku mau bikin tuh nggak terlalu untuk satu tema. Jadi aku mau bikin yang macam-macam gitu. Dan aku juga kan kebetulan suka nyanyi. Jadi aku juga mau bikin konten nyanyi atau video klip gitu. Cuman kan kalau untuk proses konten lagu itu agak sulit ya. Satu, aku harus menciptakan lagunya. Setelah aku ciptakan lagunya, aku harus membuat musiknya. Setelah membuat musik, aku harus coba recording, bikin lirik dan lain segala macamnya. Terus aku setelah selesai recording, kita bikin masternya, kita harus mendaftarkan dulu ke hak cipta. Ya, setelah didaftarkan ke hak cipta, sudah dapat sertifikatnya, baru nanti bikin video klipnya atau bikin fotonya. Nah itu kan kalau bikin video klip itu kita harus cari situasi tempatnya di mana. Nah banyak tuh ide-ide tuh sudah aku catat. Misalnya aku mau bikin di pantai, idenya dari atas gini segala macamnya, itu jadi lebih banyak yang mesti diedit gitu loh. Jadi emang sebenarnya sih udah dari dulu aku pengen bikin konten YouTube, cuman memang masih belum mengerti, maksudnya masih belum tahu apa yang mau aku kontenin gitu loh, gitu. Karena pada waktu itu juga aku belum terlalu serius untuk memikirkannya. Cuman pas terakhir ini, pas aku lihat ibuku kan kebetulan lagi sakit di Indonesia, dan aku udah hampir 2 tahun gak ketemu dia. Jadi susah kalau untuk aku coba nelfon dia berkomunikasi gitu kan. Itu kalau ngobrol sama ibuku tuh bisa 2 jam, 2,5 jam gitu kan. Terus kalau misalnya kayak video kamera gitu ya, ngobrolnya kadang-kadang suka sinyalnya jelek gitu. Jadi aku pikir, oh ya udah deh, mungkin kalau dengan aku bikin konten seperti ini, dia bisa tahu keadaan aku gimana gitu loh. Dan keluarga-keluarga aku yang lain juga bisa lihat di Indonesia. Sebenarnya itu tujuan aku untuk bikin konten. Jadi aku bikin konten itu sebenarnya tujuannya untuk ngasih lihat aku tuh seperti ini loh di sini gitu. Dan mudah-mudahan aja sih COVID ini cepat berangsur-angsur hilang, supaya kita semua bisa kembali lagi bersama keluarga kita tercinta. Karena sedih loh kita tinggal di luar negeri ini, terus tahu orang tua kita sakit, terus kita nggak bisa berbuat apa-apa tuh adalah sesuatu hal yang sangat menyedihkan gitu loh.
Jadi untuk aku bisa ke Indonesia sekarang itu gampang. Karena di Indonesia tuh kayaknya lebih open ya. Lebih terbuka. Tapi untuk aku dari Indonesia kembali ke sini itu sulit. Bandara kita tuh baru akan buka kalau nggak salah perkiraannya April 2022. Itu yang aku berat banget gitu loh. Kayak mau ngubungin dia aja, mau nelfon dia tuh kayaknya susah banget. Karena kebetulan kondisi ibuku juga dia kan sakitnya di jantung. Jadi dia lagi mau menunggu hasil operasi bisa apa enggak dilaksanakan di Indonesia gitu. Karena kan memang sekarang keadaan di sana juga lagi sulit. Jadi dia lagi nunggu supaya bisa melakukan operasi besar. Ini operasi besar ya. Jadi, ya begitulah pokoknya gitu. Aku nggak bisa melihat keluarga dan orang tua tuh kayaknya sulit banget ya. Karena aku dulu biasanya setahun bisa 2 kali, kadang setahun tuh bisa sekali atau 2 kali ke Indo. Karena kan Australia nggak terlalu jauh-jauh banget dari Indonesia gitu. Cuman peraturan di Australia ini sangat ketat sekali untuk urusan COVID ya. Jadi aku harus bersabar aja. Mudah-mudahan COVID ini bisa cepet selesai. Nah oke teman-teman, gitu aja. Aku juga udah mau siap-siap nih mau pergi lagi. Jadi nanti kita lihat aja konten aku selanjutnya. Mungkin ya minggu depan keluar lagi. Jadi makasih sebelumnya aku ucapin karena kalian udah dengerin curhatan konten aku kali ini. Aku sekarang udah mulai fit. Minggu depan aku udah mulai balik. Makasih udah nonton vlog konten penjelasan aku. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu jaga kesehatan, jaga hati dan pikiran kita, and always be happy. See ya.